Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit virus, terutama virus corona. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada minggu ini Pak Teo akan menjelaskan pelajaran keempat tentang panggilan hidup membiara. Nah, hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh seseorang yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas dengan mengikuti nasihat Injil. Hidup membiara adalah corak hidup, bukan fungsi gerejawi. Dengan kata lain, hidup membiara adalah suatu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul yang mewajibkannya untuk hidup menurut tiga nasihat Injil, yakni keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahanmu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami akan melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tema panggilan hidup membiara. Semoga kami dapat memaknai apa arti dari panggilan hidup membiara tersebut. Kiranya Engkau selalu memberkati dan membimbing kami dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, aneh tetapi nyata. Itulah pendapat banyak orang tentang teman atau kerabatnya yang menentukan jalan hidupnya sebagai biarawan atau biarawati. Tidak jarang kita mendengar keras anaknya yang ingin menjadi pastor, suster, atau buder. Tetapi tidak sedikit orang tua yang mendorong atau mendukung anaknya memilih jalan hidup membiara. Bagi mereka yang sudah menjadi biarawan atau biarawati, ketika ditanya mengapa mau menjalani hidup membiara, mereka menjawab bahwa itulah panggilan hidup saya untuk hidup membiara. Menjadi biarawan atau biarawati itu sebuah pilihan hidup. Bagi mereka, hidup membiara itu merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk melayani dan menguduskan dunia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menjelaskan arti hidup membiara berdasarkan kisah hidup Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. 2. Melalui kegiatan membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menjelaskan apa inti dari hidup membiara. 3. Mengapa melalui kegiatan membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan makna kaul hidup membiara. Nah, anak-anakku, marilah kita membaca dan menyimak kisah tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Teresia Martin dilahirkan di kota Alenço, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Ayahnya bernama Louis Martin dan ibunya Zelia Guerin. Pasangan tersebut dikaruniai 9 orang anak, tetapi hanya 5 yang bertahan hidup hingga dewasa. Kelima bersaudara itu semuanya putri dan semuanya menjadi biarawati. Ketika Teresia masih kanak-kanak, ibunya sering terserang penyakit kanker. Pada masa itu mereka belum memiliki obat-obatan dan perawatan khusus seperti sekarang. Para dokter mengusahakan yang terbaik untuk menyembuhkan ibunya, tetapi penyakit Nyonya Martin bertambah parah. Ia meninggal dunia ketika Teresia berusia 4 tahun. Sepeninggalan istrinya, ayah Teresia memutuskan untuk pindah ke kota Lisieux, di mana kerabat mereka tinggal. Di dekat sana ada sebuah biara Karmel di mana para suster berdoa
secara khusus untuk kepentingan seluruh dunia. Ketika Teresia berumur 10 tahun, seorang kakaknya, Pauline, masuk biara Karmel di Lisieux. Hal itu amat berat bagi Teresia. Pauline telah menjadi ibu yang kedua, merawatnya dan mengajarinya, serta melakukan semua hal seperti yang dilakukan ibumu untuk kamu. Teresia sangat kehilangan Pauline, hingga ia sakit parah. Meskipun sudah 1 bulan Teresia sakit, tak satu pun dokter yang dapat menemukan penyakitnya. Ayah Teresia dan keempat saudarinya berdoa memohon bantuan Tuhan. Hingga suatu hari, patung Bunda Maria di kamar Teresia tersenyum padanya, dan ia sembuh sama sekali dari penyakitnya. Suatu ketika, Teresia mendengar berita tentang seorang penjahat yang telah melakukan 3 kali pembunuhan dan sama sekali tidak merasa menyesal. Teresia mulai berdoa dan melakukan silih bagi penjahat itu, atau seperti menghindari hal yang ia sukai dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ia sukai. Ia memohon pada Tuhan untuk mengubah hati penjahat itu. Sesaat sebelum kematiannya, penjahat itu meminta salib dan mencium tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Teresia sangat bahagia. Ia tahu bahwa penjahat itu telah menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya baginya. Ia ingin masuk biara Karmel agar ia dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Tetapi masalahnya, ia terlalu muda. Jadi, ia berdoa dan menunggu dan berdoa. Hingga akhirnya ketika umurnya 15 tahun, atas izin khusus dari Paus, ia diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Apa yang dilakukan Teresia di biara tidak ada yang istimewa, tetapi ia mempunyai suatu rahasia, yaitu cinta. Suatu ketika Teresia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin mencintainya. Jadi Teresia berusaha untuk selalu mencintai. Ia berusaha untuk senantiasa lemah lembut dan sabar. Walaupun itu bukan hal yang selalu mudah. Para suster biasa mencuci baju-baju mereka dengan tangan. Seorang suster tanpa sengaja selalu mencipratkan air kotor ke wajah Teresia. Tetapi Teresia tidak pernah menegur ataupun marah kepadanya. Teresia juga menawarkan diri untuk melayani suster tua yang selalu bersungut-sungut dan banyak kali mengeluh karena sakitnya. Teresia berusaha melayani dia seolah-olah dia melayani Yesus. Ia percaya bahwa jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Yesus. Mencintai adalah pekerjaan yang membuat Teresia sangat bahagia. Hanya 9 tahun lamanya, Teresia menjadi biarawati. Ia terserang penyakit tuberkulosis atau TBC yang membuatnya sangat menderita. Kala itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit TBC. Dokter hanya bisa sedikit menolong ketika ajal menjelang. Teresia memandang salib dan berbisik, "Oh, aku cinta padanya. Tuhanku, aku cinta padamu." Pada tanggal 30 September 1897, Teresia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Sebelum wafat, Teresia berjanji untuk tidak menyerah pada rahasianya. Ia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama dari surga. Sebelum meninggal, Teresia mengatakan, "Dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia." Dan ia menepati janjinya. Semua orang dari seluruh dunia yang memohon bantuan Santa Teresia untuk mendoakan mereka kepada Tuhan telah
memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyimak kisah perjalanan Santa Teresia dari kecil hingga masuk biarawati dan akhirnya meninggal dunia. Walaupun Santa Teresia meninggal dunia, tetapi Santa Teresia tetap memberikan kabar gembira dan kabar sukacita kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada ajaran gereja tentang hidup membiara, makna dan arti hidup religius. Dengan kaul-kaul atau ikatan suci lainnya, maka dengan cara yang khas menyerupai kaul, orang beriman Kristiani mewajibkan diri untuk hidup menurut 3 nasihat Injil tersebut. Ia mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah yang dicintainya mengatasi segala sesuatu. Dengan demikian, ia terikat untuk mengabdi kepada Allah serta meluhurkannya karena alasan yang baru dan istimewa. Karena baptis, ia telah mati bagi dosa dan dikuduskan kepada Allah. Tetapi supaya dapat memperoleh buah-buah rahmat baptis yang lebih melimpah, ia menghendaki untuk dengan mengikrarkan nasihat-nasihat Injil dalam gereja dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mungkin menjauhkannya dari cinta kasih yang berkobar dan dari kesempurnaan bakti kepada Allah. Dan secara lebih erat ia disucikan untuk mengabdi Allah. Adapun desain akan makin sempurna bila dengan ikatan yang lebih kuat dan tetap makin jelas dilambangkan Kristus, yang dengan ikatan tak terputuskan bersatu dengan gereja mempelainya. Nasihat-nasihat Injil karena mendorong mereka yang mengikrarkannya kepada cinta kasih, secara istimewa menghubungkan mereka itu dengan gereja dan misterinya. Maka dari itu, hidup rohani mereka juga harus dibaktikan kepada kesejahteraan seluruh dunia. Dari situ muncullah tugas untuk sekedar tenaga dan menurut bentuk khas panggilannya, entah dengan doa atau dengan karya kegiatan berjerih payah guna mengakarkan dan mengukuhkan kerajaan Kristus di hati orang-orang dan untuk memperluasnya ke segala penjuru dunia. Oleh karena itu, gereja melindungi dan memajukan corak khas berbagai tarekat religius. Maka pengikraran nasihat-nasihat Injil merupakan tanda yang dapat dan harus menarik secara efektif semua anggota gereja untuk menunaikan tugas-tugas panggilan Kristiani dengan tekun. Sebab umat Allah tidak mempunyai kediaman tetap di sini, melainkan mencari kediaman yang akan datang. Maka status religius yang lebih membebaskan para anggotanya dari keprihatinan duniawi juga lebih jelas memperlihatkan kepada semua orang beriman harta surgawi yang sudah hadir di dunia-dunia ini, memberi kesaksian akan hidup baru dan kekal yang diperoleh berkat penebusan Kristus, dan mewartakan kebangkitan yang akan datang serta kemuliaan kerajaan surgawi. Corak hidup yang dikenakan oleh Putra Allah ketika ia memasuki dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapa dan yang dikemukakannya kepada para murid yang mengikutinya, yang diteladan dari lebih dekat oleh status religius dan senantiasa dihadirkan dalam gereja. Akhirnya status itu juga secara istimewa menampilkan keunggulan kerajaan Allah melampaui segalanya yang serba duniawi dan menampakkan betapa pentingnya kerajaan itu. Selain itu juga memperlihatkan kepada semua orang keagungan maha besar kekuatan Kristus yang meraja dan daya Roh Kudus yang tak terbatas yang berkarya secara mengagumkan dalam gereja. Jadi, meskipun status yang terwujudkan dengan pengikraran nasihat-nasihat Injil itu tidak termasuk susunan hierarkis gereja, namun tidak dapat diceraikan dari kehidupan dan kesucian gereja. Arti dan makna hidup membiara.
Hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara padat dan menyeluruh, orang melepaskan diri dari segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman, kesibukan hidup berkeluarga sangat membatasi kemungkinan untuk mengungkapkan hadirat Allah secara menyeluruh dan padat. Dilihat dari hidup manusia keseluruhan, ternyata hidup membiara mempunyai nilai dan kepentingannya. Melalui hidup membiara, umat manusia semakin menemukan dimensi rohani dalam hidupnya. Dari pengalaman hidup yang praktis, orang menyadari bahwa dalam keterbatasan hidup mereka, hadirat Allah tidak dapat dinyatakan dengan bobot yang sama. Untuk kepentingan itu, tampaklah betapa pentingnya hidup membiara bagi hidup manusia itu. Hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai amanatnya sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Karenanya, hidup membiara juga disebut panggilan. Inti hidup membiara. Inti kehidupan membiara yang juga dituntut dari setiap orang Kristen ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Tugas ataupun karir adalah soal tambahan. Tanpa keakraban ini, maka kemudian membiara sebenarnya tak memiliki suatu dasar. Seseorang biarawan hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya. Oleh karena itu, semboyan klasik hidup membiara ialah mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus. Ungkapan ini tidak boleh ditafsirkan secara lahiriah saja. Mereka yang mengikuti Kristus berarti meneladan bentuk kehidupannya. Akan tetapi, meneladan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka sungguh bersatu dan menyerupai Kristus. Untuk dapat menyerupai dan menyatu dengan Kristus, orang harus saling berkomunikasi atau bertemu dengan Yesus Kristus. Pertemuan atau komunikasi yang efektif dan yang paling sering dilakukan ialah doa. Seorang biarawan yang baik harus sering tenggelam dalam doa, sebab doa merupakan suatu daya atau kekuatan untuk dapat meneladani dan bersatu dengan Kristus. Di dalam doa, orang selalu bisa berbicara, mendengar, dan mengarahkan diri kepada Kristus. Persatuan erat dengan Kristus itulah inti dan tujuan hidup membiara. Tanpa persatuan dengan Kristus, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar. Seorang biarawan perlu mengusahakan persatuan yang erat dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal atau sampai ke akar-akarnya bagi dirinya sendiri. Inti hidup membiara didasarkan pada cinta Allah sendiri. Demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan, menjadi saksi, dan melaksanakan karya keselamatannya bagi manusia. Yesus menjalankan tugas perutusannya secara sempurna dan radikal dengan menyerahkan diri secara total kepada Bapanya, memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan untuk melaksanakan karyanya, dan taat kepada Bapanya sampai wafat di kayu salib. Pola hidup semacam itulah yang hendaknya dihayati oleh seorang biarawan dalam hidupnya sebagai tanda persatuannya dengan Kristus. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada kaul-kaul dalam hidup membiara. Nah, ada 3 kaul, yaitu yang pertama, kaul kemiskinan. Memiliki harta benda adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, orang yang hidup membiara
melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Ia hendak menjadi seperti Kristus dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Untuk dapat menghayati kaul kemiskinan dengan baik, diperlukan sikap batin rela menjadi miskin seperti yang dituntut oleh Yesus dari murid-muridnya. Bisa lihat Lukas 10 ayat 1-12 dan Matius 10 ayat 5-15. Sikap batin ini perlu diungkapkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan pengungkapan atau perwujudan kaul kemiskinan, ada dua aspek yang bisa ditemukan, yaitu aspek asketis atau gaya hidup yang sederhana dan aspek apostolis. Orang yang mengucapkan kaul kemiskinan rela menyumbangkan bukan hanya harta bendanya demi kerasulan, melainkan juga tenaga, waktu, keahlian, dan keterampilan, bahkan segala kemampuan dan seluruh kehidupan. Yang kedua, kaul ketaatan. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Segala usaha akan dilakukan orang untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Dengan kalau ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Lihat Yohanes 14 ayat 23-24 dan Filipi 2 ayat 7-8. Melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar atau meletakkan kehendaknya di bawah kehendak pembesar demi kerajaan Allah. Ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah. Ketaatan kepada pembesar merupakan konkretisasi ketaatan kepada Allah. Maka itu baik pembesar maupun anggota biasa perlu bersama-sama mencari dan berorientasi kepada kehendak Allah. Dalam kaul ketaatan pun dapat dibedakan aspek asketis dan aspek apostolis. Dari aspek asketis, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani. Sementara dari aspek apostolis, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup dan terutama kerasulan bersama. Dan yang ketiga, kaul keperawanan. Hidup berkeluarga adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, orang yang hidup membiara melepaskan hanya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Melalui hidup selibat, ia mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meneladani Kristus sepenuhnya serta membaktikan diri secara total demi terlaksananya kerajaan Allah. Dengan kaul keperawanan, sikap penyerahan diri seorang Kristen dinyatakan dalam seluruh hidup dan setiap segi. Inti kaul keperawanan bukanlah tidak kawin, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup doa. Secara singkat, ketiga kaul itu dapat dikatakan sebagai suatu sikap melalui hidup doa. Secara singkat, ketiga kaul itu dikatakan sebagai suatu sikap radikal untuk mencintai Bapa, pasrah kepada kehendak Bapa, serta bergantung dan berharap hanya kepada Bapa. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, silakan refleksikan materi kita pada hari ini yang bertemakan tentang panggilan hidup membiara. Silakan refleksikan dan renungkan apa saja yang anak-anak pahami dan ketahui tentang panggilan hidup membiara. Silakan tulis di Microsoft Word dan kemudian dikirim di Classroom. Demikianlah anak-anak yang terkasih, pertemuan kita pada hari ini yang bertemakan panggilan hidup membiara.
Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti apa itu panggilan hidup membiara dan apa itu maksud dari kaul-kaul dalam hidup membiara. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan bimbinganmu pada pertemuan jarak jauh hari ini. Ya Bapa, semoga kami dapat memaknai dan menghayati panggilan hidup membiara. Semoga kami dapat mengerti apa maksud dari membiara dan apa arti dari kaul dalam hidup membiara. Ya Bapa, kami juga tak lupa berdoa kepadamu. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kami, murid dan Bapak Ibu Guru dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat dan jaga kesehatan.